warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan rancangan sistem informasi penyewaan lapangan pada Futsal Santemruya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Ramsal Kopradipta. Saya siapa ya? Saya Herul Huda. Saya Ahmad Fajar Ramadan. Dan saya di daerah Purwanto. Nama saya Hadi Frida Fakur Rahman, biasa dipanggil Hadi. Saya Rizky Salji Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramzi Salako akan menjelaskan SI sistem pada penyewaan futsal lapangan Santemruya. Pertama, ada proses penyewaan lapangan. Tim memberikan nama tim kepada petugas. Setelah itu petugas menanyakan pilihan paket bermain dan menjelaskan keuntungan paket kepada tim. Jika tim memilih paket, maka petugas akan mencatat dan membuatkan kwitansi kepada tim. Jika tidak, petugas menanyakan pilihan lapangan dan waktu bermain. Setelah itu, tim memilih lapangan dan waktu bermain sesuai keinginan. Kemudian, petugas mengecek jadwal lapangan dan waktu bermain di buku penyewaan. Jika lapangan tidak tersedia, tim dapat mengganti pilihan lapangan atau waktu bermain. Jika iya, tim membayar uang muka 15% dan petugas mencatat serta mencetak kwitansi. Kedua, proses pembatalan dan penggantian jam. Tim dapat membatalkan dan mengganti jam sewa. Jika tim mengganti jam sewa, maka tim mengonfirmasi kepada petugas. Lalu petugas mencatat ke dalam buku sewa. Jika tim mengganti jam sewa, maka tim dapat memilih jadwal sewa yang masih tersedia, kemudian petugas mencatat ke dalam buku sewa. Petugas dapat membatalkan jam sewa tanpa konfirmasi kepada tim jika tim tidak hadir dalam 15 menit sebelum jam sewa. Ketiga, proses pembayaran. Setelah tim selesai bermain, tim melakukan pembayaran sesuai total tagihan kepada petugas. Kemudian, petugas menerima pembayaran dan mencatat ke dalam buku sewa serta mencetak kwitansi untuk tim. Keempat, proses pembuatan laporan. Manajer harus membuat data laporan yang sudah terjadi dalam jangka waktu harian untuk diserahkan kepada pimpinan. Sekian penjelasan SIS sistem dari saya. Ya, saya akan menunjukkan presentasi dari Ramzi Salako. Saya akan menjelaskan tentang 2B system atau proses bisnis. Proses bisnis yang kami usulkan antara lain, yang pertama proses penyewaan lapangan futsal. Tim dapat menyewa lapangan dengan datang langsung ke lapangan. Kemudian petugas akan bertanya, apakah sudah pernah bermain atau belum? Jika belum, maka petugas akan membuatkan kartu tim. Jika sudah, tim memberikan kartu tim kepada petugas. Setelah itu petugas menanyakan pilihan paket bermain kepada tim. Jika tim memilih paket, maka petugas akan melakukan entry ke dalam form pemilihan paket dan mencetaknya kwitansi kepada tim, memberikannya kepada tim. Jika tidak, petugas menanyakan pilihan lapangan dan waktu bermain. Setelah itu, tim memilih lapangan dan waktu bermain sesuai dengan keinginan. Yang kedua, tim dapat menyewa lapangan dengan melakukan via telepon atau dengan langsung konfirmasi kepada petugas. Kemudian petugas mengecek lapangan. Jika bentrok, maka petugas akan mengganti pilihan lapangan dan konfirmasi kepada tim. Jika tidak, maka petugas melakukan entry penyewaan. Yang kedua, proses konfirmasi penyewaan, di mana tim dapat mengkonfirmasi penyewaan, baik membatalkan maupun mengentry jadwal penyewaan. Jika tim membatalkan, maka petugas melakukan entry ke dalam form ubah sewa. Jika tim mengganti penyewaan, maka tim memilih jadwal dengan harga yang sama sesuai dengan penyewaan sebelumnya. Lalu petugas mengentry ke dalam form ubah sewa. Yang ketiga, proses pembayaran. Setelah tim selesai bermain, tim dapat melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu atau langsung lunas. Jika tim membayar uang muka, maka pelunasan dilakukan setelah selesai bermain. Kemudian petugas mencetak kwitansi dan diberikan kepada tim. Yang keempat, proses pembuatan laporan. Manajer harus membuat data laporan yang sudah terjadi dalam jangka waktu harian, laporan tim, laporan penyewaan, dan laporan pembayaran. Kemudian laporan tersebut diserahkan kepada pimpinan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang permasalahan.
Dikarenakan futsal Meruya belum terkomputerisasi, maka ditemukan masalah-masalah berikut. 1. Proses data penyewaan lapangan masih menggunakan pencatatan secara tertulis, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan. Kedua, sering terjadinya redundasi data yang mengakibatkan penempatan jadwal yang bersamaan antar pelanggan. Ketiga, kinerja sistem secara manual kurang efisien jika data yang diterima semakin banyak. Keempat, pembuatan laporan data penyewaan lapangan futsal kurang efektif dan memakan waktu yang lama karena masih manual. Terima kasih. Saya Dede Purwanto, saya akan membahas batasan permasalahan, yaitu dalam memfokuskan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok bahasan, maka peraturan sistem ini membatasi masalah yang hanya membahas proses penyewaan, mulai dari penyewaan lapangan yang dilakukan oleh tim kepada futsal center sampai pada pembuatan laporan harian yang dilakukan oleh manajer. Sekian. Oke. Saya Heru Huda, saya akan menjelaskan tujuan pembuatan sistem. Yang pertama, memberikan ketepatan dan keakuratan dalam proses penyewaan lapangan futsal. Yang kedua, memberikan sarana bagi futsal center Meruya agar memiliki keefisiensian waktu dalam mengolah dan mendapatkan informasi secara lengkap dan tepat. Selanjutnya, mempermudah penyimpanan dan pencarian data secara komputerisasi sehingga mempercepat penyajian data yang dibutuhkan secara akurat dan serta membutuhkan sarana tempat penyimpanan arsip data. Mempermudah pembuatan setiap laporan yang berhubungan dengan ruang lingkup sistem penyewaan sehingga dapat difungsikan sesuai dengan kebutuhannya. Putra akan menjelaskan manfaat dari pembuatan sistem ini. Manfaatnya adalah yang pertama, pembuatan laporan mudah dikerjakan. Yang kedua, mengurangi duplikat data. Yang ketiga, mengurangi kesalahan penulisan. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat. Yang kelima, mengurangi bentroknya jadwal. Sekian dari saya. Dengan demikian selesai presentasi kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi dan dibukakan pintu masuk sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.